Saya sudah bersama dengan staf sus Gubernur DKI Jakarta, Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, terima kasih untuk waktunya, Mas. Thank you, makasih. Mas, sebelumnya kan Mas Pram, Gubernur DKI Jakarta sudah menyebutkan bahwa Jakarta siap menjadi pilot project untuk pendidikan dasar gratis. Apakah ini artinya Pemprov DKI Jakarta akan 100% mendukung dan juga akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat? Yang pertama, sebelum ada putusan MK terkait kewajiban bagi pemerintah atau negara memberikan pendidikan gratis untuk SD dan SMP, Pemprov di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung telah mencanangkan agar ke depan sekolah swasta yang memang mayoritas peserta didiknya adalah warga yang kurang beruntung dan untuk bisa disubsidi oleh pemerintah DKI Jakarta dan kemudian digratiskan. Alhamdulillah kemudian ada putusan MK dan kami sangat mengapresiasi, artinya sejalan dengan apa yang telah menjadi pencanangan kami dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada uji coba atau pilot project. Tetapi tentunya kami masih menunggu juga arahan dari pusat. Bagaimana untuk terkait dengan proses, prosedur, dan pelaksanaan terkait ini. Terkait dengan program sekolah swasta gratis yang dicanangkan oleh Pemprov DKI, Mas, ini kan akan dimulai pada tahun ajaran baru. Ini sudah fix tanggalnya? Sampai hari ini belum. Ya, kita juga masih tidak mau mendisclose sekolah-sekolah mana saja, namun sudah ada komunikasi dengan sekolah-sekolah tersebut. Tapi kita tunggu saja nanti. Mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ini. Dan kalau tidak, insya Allah tahun depan pasti. Proyeksi awalnya ini akan ada 40 sekolah swasta yang kemudian akan digratiskan. Angka ini masih akan tetap sama? Ke depan tentunya kita akan menambah lagi ya. Tapi pada prinsipnya satu, kita juga harus melakukan pemetaan terkait dengan misalnya kita ingin subsidi sekolah swasta yang mana SD misalnya. Tentunya kita memilih di tempat, di wilayah di mana SD negeri tidak bisa menampung. Atau memang di mana wilayah-wilayah yang padat pemukiman, kumuh, dan juga warga-warga yang kurang beruntung bersekolah di sekolah swasta. Tentunya kita harus pilih klasternya. Karena ada klaster di sekolah swasta. Nah, klaster 4 dan 5 misalnya sekolah-sekolah yang sifatnya internasional dengan kualitas yang tinggi, artinya memang perlu ada pungutan-pungutan lebih. Itu tentunya akan kita kesampingkan. Yang harus kemudian juga dicermati adalah soal pengawasannya, Mas. Jangan sampai ketika sekolah swasta ini sudah digratiskan, tetapi justru masih ada pungutan-pungutan yang kemudian ditarik kepada murid-murid ataupun pasti, orang tua murid. Pengawasannya nanti akan seperti apa? Ya, pengawasannya tentu kita nomor satu ya, yang paling mudah adalah tentu laporan dari masyarakat, laporan dari warga, laporan dari peserta didik atau orang tuanya sendiri yang kemudian terbebani dengan iuran-iuran dan pungutan itu. Kita berharap juga masyarakat mau berproaktif untuk kemudian tadi memberikan laporan tanpa harus takut, ya kan, dan tentunya kerahasiaan akan kami jaga dan kami akan menindak dan tentunya mengevaluasi sekolah negeri maupun sekolah swasta yang tadi akan kita lakukan program pendidikan gratis ke depan.